Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukma Hidayatul Asikoh, NIM T2018-1146. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konflik moral dari buku pengantar psikologi yang dikemukakan oleh Thouless. Langsung saja, pada dasarnya struktur antropologis dalam diri manusia terdiri dari dua hal. Yang pertama yaitu jasmani, dan yang kedua adalah rohani. Adapun konflik moral terletak pada struktur antropologis bagian kedua, yaitu rohani. Dari buku pengantar psikologi yang dikemukakan oleh Thouless tidak menjelaskan pengertian konflik moral. Tetapi di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian konflik moral terlebih dahulu. Konflik moral terdiri dari dua kata, yaitu konflik dan moral. Konflik secara bahasa berasal dari kata conficere yang berarti saling memukul. Konflik secara istilah adalah situasi yang menunjukkan ketidaksesuaian perasaan, tujuan, dan niat seseorang. Sedangkan moral memiliki makna istilah, yaitu manusia menyebut manusia lain yang memiliki sikap atau perilaku positif. Moral juga dapat diartikan sebagai akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial, adat, dan kebiasaan yang berlaku pada lingkungan sekitarnya. Dalam buku pengantar psikologi menurut Thouless mengatakan, konflik moral dapat dianggap sebagai salah satu faktor yang menentukan sikap keagamaan. Dan hukum moral merupakan sistem tatanan sosial yang dikembangkan oleh suatu masyarakat dan diteruskan kepada generasi selanjutnya melalui proses pengkondisian sosial. Jadi, konflik moral adalah situasi ketidaksesuaian perasaan yang terjadi pada diri seseorang terhadap kebiasaan yang berlaku di luar dirinya, atau pertentangan batin mengenai mana yang benar dan yang salah, yang berkaitan dengan kebiasaan norma. Slide selanjutnya, faktor moral. Dalam bab ini juga dijelaskan bahwa faktor moral sama halnya seperti faktor alami, yang memiliki corak dualistik, yaitu sikap keagamaan. Sikap keagamaan merupakan perilaku yang mencerminkan kebaikan dan ketuhanan. Selanjutnya, sikap kejahatan. Sikap kejahatan merupakan perilaku yang mencerminkan keburukan yang dipengaruhi oleh setan. Dalam hal ini, dualisme kira-kira dapat dimodifikasikan dalam berbagai tradisi keagamaan tertentu, walaupun sejauh ini masih bersumber pada konflik moral. Selanjutnya, contoh konflik moral. Di sini saya ambil contoh, misalnya ada seorang wanita muslimah yang melanjutkan pendidikan di luar negeri. Ia memiliki kebiasaan memakai hijab, sedangkan wanita-wanita di sekitarnya tidak memiliki kebiasaan memakai hijab. Maka dalam diri wanita tersebut terjadi konflik moral, haruskah ia tetap memakai hijabnya atau melepas hijabnya? Contoh yang kedua, ada seseorang yang hidup di kota yang mayoritas lingkungannya itu non-muslim, tetapi katakanlah orang tersebut adalah orang Islam. Dia memiliki hobi memelihara hewan termasuk anjing, karena ia tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang hewan yang diperbolehkan dipelihara dalam agama Islam. Suatu saat, ketika dia menghadiri pengajian dan mendengarkan ceramah, dia baru mengetahui bahwa anjing itu membawa najis dan membuat ibadahnya tidak sah. Maka dalam diri orang tersebut terjadi konflik moral karena kebiasaan memelihara anjing yang sudah dilakukannya. Tetapi setelah mengetahui hukumnya, ia lebih memilih tidak memelihara anjing. Dari sini sudah terlihat cukup jelas bahwa konflik moral merupakan bukan produk dari sikap keagamaan, karena sudah terbukti bahwa orang yang tidak mempunyai keyakinan beragama pun dapat dipengaruhi oleh sistem kewajiban moral, sebagaimana orang yang mempunyai keyakinan agama yang kuat, ataupun sebaliknya. Di sini beberapa orang sudah berhasil dalam melalui konflik moral itu untuk menuju kepada keyakinan terhadap adanya Tuhan. Karena dengan ini mereka menyadari dan terdorong untuk melakukan perbuatan yang benar. Mereka juga menyadari bahwa tanpa keyakinan beragama, mereka tidak akan menjadi baik sama sekali. Jadi, seseorang yang memiliki kepercayaan terhadap agama atau menganut agama tertentu, kemungkinan besar dalam berbuat baik itu lebih banyak daripada yang tidak beragama. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.